Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam channel ini untuk saling tazkir, mengingatkan di dalam persoalan agama kita. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, segala puji bagi Allah, salam dan taslim kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai kudua, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Saudaraku, salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala adalah menikah atau menikahkan. Dalam Al-Qur'an disampaikan, wa ankihu ayyama minkum, nikahkanlah salah seorang di antara kamu yang berada di bawah tanggunganmu, apabila mereka miskin, ayyakuna fuqara yughnihumullah, maka Allah akan memberikan kemampuan. Apabila mereka miskin, maka Allah yang akan membuat mereka mampu atau kaya. Persoalannya, untuk kita di Sulawesi Selatan, terkadang ada kendala yang harus dihadapi oleh seorang laki-laki, yaitu uang panai. Tidak main-main, sekarang ini nilainya sampai ada yang ratusan juta, bahkan ada yang sampai miliaran. Tentu hal ini tidak semua pemuda atau orang tua mampu memenuhi permohonan-permohonan yang begitu tinggi, apalagi bagi seorang pemuda yang belum memiliki pekerjaan. Padahal menikah adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda, ya ma'ras sabab, man istata'a minkumul ba'at falyatazawwad fa innahu aguddu lil basari wa ahsanu lil faraj. Wahai pemuda, menikahlah apabila kamu sudah memiliki kemampuan, karena dengan menikah itu akan dapat menahan, menjaga kau punya kemaluan dan menundukkan pandanganmu terhadap wanita yang bukan mahram. Saudaraku, untuk memenuhi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terkadang kita terkendala dengan hal-hal yang bukan sunnah. Salah satunya adalah uang panai, dan terkadang ini sangat menyulitkan untuk dipenuhi, sehingga terkadang menjadi penghambat di dalam sebuah pernikahan. Tetapi sekalipun demikian, tentu tidak semua kita di Sulawesi Selatan ini menerapkan hal-hal seperti itu. Terkadang sudah ada, alhamdulillah, orang tua kita, masyarakat Islam yang menyadari bahwa sungguhnya uang panai itu tidak termasuk dalam syarat atau rukun dari sebuah pernikahan. Maka banyak di antara mereka yang terkadang mengabaikan itu untuk menikahkan anaknya dengan pertimbangan agama. So memang salah satu yang wajib menjadi pertimbangan adalah agama. Disebutkan dalam sebuah hadis, pasfar bizati din taribat yadaka, jika kita memilih jodoh, pilihlah karena agama, niscaya kamu akan bahagia. Itulah jaminan dalam agama kita, jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang menikah dengan pertimbangan agama, maka insya Allah mereka akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, begitu pula di akhirat. Ada satu kisah yang menarik. Kemarin ketika kita melakukan pengajian di Universitas Muhammadiyah Makassar, ada satu cerita yang diungkap oleh Dr. Kiai Abbas Baco Miro, yang menceritakan tentang kisah seorang muridnya yang ingin menikah dengan modal yang sangat minim.
Sang murid datang kepada sang guru. Dia menyampaikan hajatnya bahwa dia ingin menikah. Ketika ditanya oleh sang guru, Dr. Abbas bertanya kepada muridnya, "Berapa modalmu?" Dia menjawab, "Hanya 5 juta rupiah." Hal ini membuat sang guru, gimana mungkin menikah dengan uang 5 juta, sementara permintaan uang panai untuk Sulawesi Selatan ini sekitar 50 jutaan, itu pun paling rendah. Apalagi kalau daerah-daerah tertentu mungkin ya jauh lebih tinggi dari itu. Nah, ketika ditanya, "Hanya itu modalmu?" Dia menjawab, "Hanya itu ya Ustadz, tetapi saya memiliki modal yang lain." Ditanya oleh sang guru, "Modal apa itu?" Dia bilang, "Modal bismillah." Dengan modal bismillah inilah yang menguatkan sang kiai untuk mendampingi, untuk melamarkan sang murid kepada orang tua sang gadis. Rupanya dengan modal bismillah mereka diterima lamarannya, dan alhamdulillah mereka berbahagia, dan laki-laki itu kemudian diberkahi hidupnya oleh Allah dengan menjadikannya seorang imam besar di salah satu masjid raya di Sulawesi Selatan ini. Jadi rupanya dengan bismillah, modal bismillah, segala sesuatu bisa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wahai para pemuda, melamarlah dengan ikhlas dan dengan bismillah. Insya Allah akan Allah mudahkan segala sesuatunya dalam urusan pernikahannya. Tidak ada sesuatu yang sulit ketika Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menolong hambanya. Karena ingat, pernikahan ini adalah merupakan sunnah Rasulullah SAW. Dia adalah perintah Allah. Maka ketika kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yakinlah insya Allah Allah akan memudahkan segalanya. Maka melamarlah dengan modal bismillah. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum billahi bil haq, fastabiqul khairat, nasru minallah wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.